Aku kembali ke rumah dengan pikiran yang amburadul. Pria itu membuatku tak bisa tenang akhir-akhir ini. Walaupun nantinya aku kembali menerima kehadirannya, tetapi keluarganya jelas membenciku. Jadi semuanya akan terus kembali seperti dulu lagi. Mas Agung menyukaiku, tetapi tidak dengan keluarganya. Sebuah ikatan keluarga yang harmonis akan menciptakan kebahagiaan, bukan? Jika hanya kami yang saling menyukai, tetapi keluarganya tetap membenci, sama saja. Hubungan kami tetap akan diwarnai perdebatan dan kesalahpahaman. Orang tua Mas Agung tetap akan melanjutkan drama murahan yang dengan gampangnya dipercayai oleh suamiku. Dan sudah bisa ditebak, aku dan Mas Agung akan kembali tak saling sapa. Bukankah itu akan membuatku bertambah stres dan frustrasi? Jadi untuk apa mempertahankan hubungan yang siklusnya akan terus-menerus seperti itu? Aku kembali mengambil laptopku. Senyumku mengembang. Kala laptop yang selama ini sudah butut berganti ke model terbaru. Hadiah yang diberikan Mas Agung saat usia ini bertambah. Aku tak menyangka bahwa dia mengingat hari itu. Padahal aku saja tak mengingat hari ulang tahunku sendiri. Sungguh, berlama-lama di depan laptop dan fokus dengan tulisan membuatku lupa waktu dan tanggal. Apalagi sekarang, aku sudah tak kuliah sehingga membuatku tak pernah lagi mengecek kalender. Laptop model terbaru dengan harga yang cukup mahal membuatku semakin lancar dan bersemangat untuk mengetikkan kalimat demi kalimat yang mungkin akan sangat berpengaruh untuk kehidupanku kelak. Beberapa hari ini aku menyibukkan diri dan mengikuti saran Rio agar ikut kelas menulis. Atas izin dan sponsor darinya aku bisa belajar lebih banyak lagi tentang dunia kepenulisan. Di komunitas tersebut kami juga diberi kesempatan untuk membuat novel yang akan dinilai nantinya. Setiap minggu tulisan kami akan direview oleh orang yang berpengalaman. Aku cukup senang saat banyak orang yang menyukai tulisanku yang memiliki perkembangan sangat pesat. Bahkan Rio sendiri sering memuji karangan yang kubuat. Katanya, alur dan penjabaran ceritanya semakin menarik. Dan setiap tokoh memiliki karakternya masing-masing. Ceritaku tidak flat lagi seperti saat masih pertama menulis. Ya, semua butuh proses. Tak ada yang instan di dunia ini. Kopi instan saja harus diseduh terlebih dahulu, diaduk, baru dinikmati. Sekarang aku paham, mengapa dulu hanya penulis berpengalaman yang dicari, sedangkan penulis pemula hanya dianjurkan untuk belajar lagi. Karena semua akan berproses, tulisan itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, kita juga harus belajar tentang tata cara menulis. Bukan hanya itu, perbanyak membaca juga kunci agar tulisan kita bisa berkembang. Siklusnya seperti ini. Baca, 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 kemudian menulis. Tak terasa hari ini genap setahun aku mulai menulis. Meski belum mendapatkan penghasilan apapun, tetap saja aku tak pantang menyerah. Namun, satu platform mulai terlihat menjanjikan. Kata Rio, kemungkinan besar karyaku akan diberi imbalan. Nara ceritamu semakin bagus saja. Aku yakin, kau bisa memenangkan kompetisi kali ini. Kata mentorku membuat senyum di bibir mungil ini mengembang. Sebulan yang lalu aku mengikuti kompetisi yang diadakan di sebuah aplikasi yang cukup terkenal. Dan kemungkinan sore nanti akan diumumkan. Aku benar-benar tidak sabar untuk menunggu hasil pengumuman tersebut. Teman-teman yang lain juga ikut penasaran dengan hasilnya. Sebab di komunitas ini, hanya aku yang mengikuti kompetisi tersebut. Bukan karena naskah mereka buruk, tidak. Tetapi yang lainnya tak sanggup mencapai target dan mentorku belum mengizinkan mereka untuk mengajukan naskah. Di komunitas ini, akulah penulis yang sudah menulis selama setahun. Yang lainnya masih terbilang pemula. Ada yang masih 6 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang baru. Seminggu mengenal dunia kepenulisan. Terima kasih atas pelajarannya hari ini, Kak. Pamitku lalu berjalan ke pintu kaca. Jangan lupa kabarin Yara. Wanita yang usianya jauh lebih tua dariku menggoyangkan jari kelingking dan ibu jarinya mengisyaratkan agar aku menghubunginya nanti. Aku mengangguk dan tersenyum semangat. Bahkan orang yang memiliki pengalaman yang tinggi punya firasat yang bagus tentang karanganku. Semoga semuanya sesuai dengan apa yang kuharapkan. Walaupun harapan itu begitu tinggi, tetapi aku juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kabar yang mungkin kurang menyenangkan. Waktu yang ditunjukkan pun tiba. Aku terpaksa mampir ke salah satu kafe untuk menunggu pengumuman tersebut. Jantungku berdegup kencang. Aku gugup.
Aku seperti orang yang menunggu pasangan kencan saja. Ejekku pada diri sendiri. Ponselku bergetar. Dengan mengucapkan bismillah, segera ku buka link tersebut dan berniat mencari namaku. Namun nihil, tak ada namaku yang tercantum di antara para juara. Aku menghela napas lelah. Lagi-lagi aku gagal untuk kesekian kalinya. Haruskah aku berhenti di sini saja? Apakah rezekiku bukan di bidang ini? Akan tetapi, aku hanya mahir di bidang kepenulisan. Aku nyaman jika berada di depan laptop dan menuliskan setiap apa yang ada di kepalaku. Ya, berhalusinasi adalah hobi yang tak akan bisa kutinggalkan. Lagi-lagi notifikasi ponselku berdenting. Pupil mataku melebar saat membaca pesan dari nomor yang tak kukenal. Aku menutup mulut tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini mimpi? Ku tepuk-tepuk pipi gembulku dan berusaha untuk sadar dan kembali fokus kepada salah satu pesan chat yang tak tahu asal-usul pengirimnya. Ada rasa senang sekaligus heran. Apa itu seperti penipuan? Akan tetapi, dari mana ia mengetahui tentang diriku? Nama pena dan judul buku yang telah kumasukkan lomba. Mentorku tiba-tiba menghubungiku dan segera ku jawab panggilannya. Ya kak, bagaimana hasilnya? Tanyanya di seberang sana terdengar excited. Tidak ada namaku di antara para juara kak. Kekecewaan kembali menyerangku. Terdengar suara helaan napas panjang. Sudah pasti mentorku juga kecewa. Namun apa boleh buat? Semua berada di tangan juri. Tak apa. Kau masih bisa ikut kompetisi selanjutnya. Padahal ceritamu kali ini sangat bagus. Mungkin naskah mereka lebih bagus kak. Aku berusaha berpositif thinking. Ya, anggap saja seperti itu. Kau jangan berputus asa. Kak, tapi ada seseorang yang mengirimkanku pesan dan mengaku sebagai seseorang yang bekerja untuk mencari cerita yang akan dijadikan komik digital. Dan dia tertarik dengan ceritaku. Katanya, ceritaku sengaja tak dijadikan juara sebab mereka ingin membelinya dan menjadikan komik. Benarkah? Tapi apakah itu bukan penipuan? Tanyaku ragu. Sepertinya tidak. Dia tak akan menipu. Kabari aku jika nantinya dia meminta hal-hal yang tidak-tidak. Aku mengangguk. Seolah mentorku bisa melihat tindakan itu. Baik kak, setelah memutuskan panggilan, aku kembali melihat pesan balasan dari orang itu. Dia meminta bertemu besok. Aku harus meminta pendapat Rio, agar dia bisa membantu dan memberiku pencerahan. Ya, Rio memang memegang peran penting bagi karirku. Mungkin karena itu pula, Mas Agung dengan terang-terangan tak suka dengan pria itu. Namun mau bagaimana lagi? Aku ingin menjadi gadis yang berpenghasilan dan tak bergantung pada suami. Jujur, aku sudah terlalu bosan dikatai oleh mertua dan ipar sebagai gadis yang hanya bergantung dengan kekayaan suami. Disinilah aku sekarang, berhadapan dengan lelaki asing yang sedang menjelaskan prosedur yang akan dilakukan setelah penandatanganan kerjasama. Katanya aku harus datang ke kantornya untuk bertemu dengan komikus yang akan menangani naskahku. Aku harus selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang yang akan menggambar komik tersebut. Ya, dari yang ku tahu membuat komik haruslah bekerja dengan beberapa orang. Jadi maksud Anda naskahku sebenarnya lolos masuk 3 besar, tetapi Anda sengaja menariknya dan ingin menjadikan ceritaku sebuah komik digital. Tanyaku pada Pak Surya, lelaki yang usianya terlihat lebih tua dariku. Ya. Kumis tipis dan sedikit janggut membuatnya tampak seperti bapak-bapak anak 3. Ya, seseorang menawarkan untuk mengangkat naskahmu menjadi komik digital. Dia salah satu juri di kompetisi tersebut. Dan kami akhirnya sepakat untuk menarik naskahmu. Aku juga suka keseluruhan naskahmu. Ceritanya unik dan beda dari orang lain. Aku berharap cerita ini menjadi komik yang akan tren di kalangan anak muda. Jadi, kapan aku bisa berkunjung di kantor Anda? Besok juga bisa. Lebih cepat lebih baik. Jawabnya yang membuatku seketika mengangguk paham. Kau tak perlu gugup dan merasa canggung jika di sana. Orang-orang ramah dan kau pasti cepat akrab dengan komikus yang aku maksud. Yakinnya membuat senyumku mengembang. Aku juga berharap kerja sama ini menghasilkan hal yang positif. Di dunia kerja tak seindah dunia yang ada di cerita novel. Justru dunia kerja lebih kejam dari yang biasa orang bayangkan. Bagaimana tidak? Dunia tersebut banyak diisi dengan kepala yang berbeda-beda pendapat. Ada yang suka dan tidak suka dengan apa yang mungkin baru menurut mereka. Meski demikian,
Aku juga berharap tempatku bekerja nanti adalah tempat yang memberikan energi positif. Agar aku semakin berkembang dan tak lagi direndahkan orang lain. Terlebih Ibu Maya dan Mira. Setelah Pak Surya pergi, aku segera mengambil ponsel dan berniat mengabari Rio tentang rencanaku. Pria itu sudah berpesan agar aku segera mengirimkan pesan setelah pertemuanku selesai. Sejenak aku tercenung. Harusnya peran ini dilakukan oleh Mas Agung. Seharusnya dialah yang menanti kabar tersebut. Tetapi dirinya seolah acuh dan tak peduli dengan setiap langkah yang kuambil. Dia hanya fokus dengan pekerjaannya sendiri. Aku paham bahwa ia juga sibuk. Mengambil dua profesi yang bertolak belakang pasti membuatnya kesulitan. Kembali ku fokus pada benda pipi yang ada di genggamanku. Kembali tersadar dengan niat awal yang terhenti karena memikirkan Mas Agung. Yo, sepertinya aku akan bekerja sama dengan penulis komik digital. Naskahku terpilih. Aku sangat senang. Aku juga turut senang mendengarnya. Semoga berhasil Nara. Besok aku akan pergi ke kantornya dan bertemu dengan sang komikus. Benarkah? Baik-baik di sana. Jangan nakal. Hei, kau kira aku anak kecil? Tunggu saja. Aku akan mengabarimu lagi. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Kau tak usah sungkan. Aku membantu temanku yang sedang hilang arah. Aku tertawa. Membaca pesan terakhirnya. Rio benar-benar teman yang selalu ada di saat aku sedang dalam lingkaran kesulitan dan kebimbangan. Dia lelaki yang selama ini selalu menunjukkan arah di saat aku berada di kegelapan. Meski Mas Agung melarangku untuk sering bertemu dengan dirinya, tetapi aku sering melanggar perintah tersebut. Dia tak berhak mengatur hidupku. Dia saja tak mau mendengarkan perkataanku. Mengapa aku harus patuh padanya?